Sejarah Zending ke Tanah Batak. Sejarah Zending ke Tanah Batak kami coba membagi dalam 3 periode. Periode pertama adalah Zending oleh Gereja Baptis Inggris. Pada tahun 1820, 3 misionaris dari Gereja Baptis Inggris, yaitu Nathan Watt, Evan Mears, dan Richard Burton, dikirim ke Bengkulu untuk menemui Thomas Stanford Raffles. Oleh Raffles, mereka disarankan supaya mereka pergi ke utara, ke daerah tempat tinggal orang Batak yang masih belum mengenal Kristus, yang belum mengenal agama Kristen. Mereka berangkat pada akhir April 1824 dan tiba tanggal 4 Mei tahun 1824 di Silindung. Pada mulanya mereka diterima dengan baik oleh raja dan penduduk setempat. Namun perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk. Penduduk salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil seperti anak kecil. Penduduk tidak suka hal itu. Karena itu para penginjil tersebut diusir dan penginjilan di Tanah Batak terhenti. Periode kedua adalah Zending atau penginjilan yang dilakukan oleh American Board of Commissioners for Foreign Mission atau ABCFM. Pada tahun 1834, 2 orang Amerika yaitu Samuel Munson dan Henry Lyman yang merupakan utusan dari ABCMF di Boston ditugaskan untuk masuk ke Sumatera, tepatnya ke Tanah Batak. Pada 17 Juni 1834 mereka tiba di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Pada 23 Juni 1834 mereka berangkat menuju Pegunungan Silindung. Dalam perjalanan, ketika tiba di pinggir lembah Silindung, pada malam hari 28 Juni 1834, mereka dihadang, ditangkap, dan dibunuh di dekat Lobi Pining. Pembunuhnya adalah Raja Panggalamai, yang merupakan raja di Pintu Bosi yang tinggal di Singkang. Ia membunuh bersama dengan rakyatnya. Dan akhirnya penginjilan di Tanah Batak pun kembali berhenti. Periode ketiga adalah Zending yang dilakukan oleh Renesse Mission Gesellschaft atau RMG. Pada tahun 1840 seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm Junghun, melakukan perjalanan ke daerah Batak dan kemudian menerbitkan karangan buku tentang suku Batak. Dalam buku tersebut, Junghun menasihatkan pemerintah kolonial Belanda untuk membuka Zending Kristen ke Tanah Batak. Buku tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga Alkitab di Belanda, hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama Herman van der Tuuk untuk meneliti bahasa Batak dan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak. Kemudian Van der Tuuk memberi saran supaya lembaga Zending mengutus para penginjil ke Tapanuli langsung ke daerah pedalamannya. Pada tahun 1857, pekabar Injil G. van Hassel, utusan dari jemaat kecil di Ermelo, Belanda, melakukan pelayanan di Tapanuli Selatan. Ia mendekati beberapa pemuda dan memberi mereka pengajaran Kristiani. Pada 31 Maret 1861, 2 orang Batak pertama dibaptis, yaitu Jacobus Tampubolon dan Simon Siregar. Pada tahun yang sama, tepatnya 7 Oktober 1861, diadakan rapat 4 pendeta di Sipirok, yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman, yaitu pendeta Heine dan pendeta Kleimer, serta 2 pendeta Belanda, yaitu pendeta Betz dan pendeta Assel. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada RMG. Hari tersebut dianggap menjadi hari berdirinya HKBP. Kemudian RMG mengirim seorang misionarisnya, yaitu Ludwig Ingwer Nommensen.
Nommensen tiba di Padang pada tahun 1862 dan kemudian menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa dan adat Batak. Lalu kemudian Nommensen berangkat pada tahun 1864. Ia masuk ke daerah Selindung, mula-mula di Huta Dame, kemudian ke PA Raja yang kini menjadi kantor pusat HKBP. Dalam menyampaikan Injil, Nommensen dibantu oleh Raja Pontas Lumban Tobing yang kemudian menjadi Raja Batak pertama yang dibaptis. Pada awalnya, Nommensen tidak diterima baik oleh penduduk karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Menghadapi keadaan menekan, Nommensen tetap sabar, ramah, dan lemah lembut, hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik kepada Nommensen. Setelah 7 tahun, Nommensen melakukan penginjilan. Orang Batak yang masuk Kristen berjumlah 1.250 jiwa. 10 tahun kemudian, pada tahun 1881, jumlahnya naik 5 kali lipat, hingga jumlah orang Batak yang masuk Kristen adalah 6.250. Pada tahun itu juga, 1881, Nommensen diangkat menjadi Epirus pertama KBP oleh RMG. Jabatan tersebut dipegangnya hingga ia meninggal dunia pada 23 Mei 1918. Orang Batak memberi gelar kepada Nommensen dengan sebutan Opui. Demikianlah sejarah singkat Zending ke Tanah Batak. Semoga menjadi berkat dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas campur tangannya, atas kasihnya kepada kita, sehingga dia mengirimkan misionaris-misionarisnya berzending ke Tanah Batak dan kita menjadi selamat. Marilah kita juga mau berzending, mengobarkan zending dalam diri kita, memberitakan kabar baik yang dari Tuhan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.